Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, kita akan membahas tentang materi persamaan trigonometri, di mana materi tersebut terbagi menjadi dua sub pokok bahasan, yaitu persamaan trigonometri dasar atau trigonometri sederhana, dan yang kedua persamaan kuadrat trigonometri. Jadi persamaan trigonometrinya dalam bentuk kuadrat. Nah, untuk persamaan trigonometri dasar sendiri terdiri menjadi 3 persamaan, yaitu persamaan sinus, persamaan kosinus, dan persamaan tangen. Sedangkan untuk persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat merupakan persamaan trigonometri dalam bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana nanti akan melibatkan nilai-nilai trigonometri itu sendiri. Kita masuk ke definisi persamaan trigonometri, yaitu suatu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dengan suatu sudut yang belum diketahui, atau dapat dikatakan dalam bentuk kalimat terbuka yang memuat variabel. Artinya, kita diminta untuk menentukan nilai variabel yang terdapat dalam persamaan tersebut, sehingga persamaan tersebut bernilai benar. Jadi, dapat dikatakan tugas kita dalam persamaan trigonometri adalah menentukan nilai variabel yang tertera pada sebuah persamaan trigonometri. Apa yang dimaksud dengan kalimat terbuka? Dalam aljabar contohnya adalah 2 plus X sama dengan 10. Nah, di sini kita belum bisa menentukan benar atau salah. Nah, maka kita cari nilai X-nya yaitu 8. 2 ditambah 8 nilainya adalah 10. Nah, 2 tambah 8 sama dengan 10 merupakan kalimat tertutup karena sudah jelas benar salahnya. Dan 2 tambah 8 sama dengan 10 sudah menjadi sebuah persamaan yang bernilai benar. Selanjutnya yang kita bahas adalah persamaan sin dan persamaan cos, yaitu sin X sama dengan sin alpha, cos X sama dengan cos alpha. Nah, alpha di sini bukan variabel melainkan derajat tertentu sesuai dengan kebutuhan soal. Kemudian X di sini merupakan variabel, bisa X, 2X, dan seterusnya. Nah, untuk persamaan sin dalam satuan sudut derajat dapat kita selesaikan dengan mencari nilai X-nya. Untuk dalam satuan sudut derajat, rumusnya seperti ini. Dan untuk satuan sudut radian, seperti ini. Tapi jika kita sudah terbiasa mengubah derajat ke dalam radian, tidak perlu kita menggunakan rumus yang di bawah ini ya. Kalau kita beri nomor, ini adalah cara yang pertama, kedua, cara ketiga, dan selanjutnya terakhir cara keempat. Berarti ada 4 rumus yang harus kita ingat. Tapi kalau di antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua, itu dipisahkan kata atau. Jadi kita mencari X yang pertama dengan alpha ditambah K kali 360. Itu adalah rumus persamaan sin yang pertama, di mana alfanya tergantung soal, kemudian K dikali 360 derajat, yaitu 1 putaran penuh. Nah, untuk rumus yang pertama pada persamaan sin sama dengan rumus pertama pada persamaan cos. Nah, sedangkan untuk rumus kedua persamaan sin berbeda dengan rumus kedua untuk persamaan cos, di mana dalam persamaan cos X pada rumus yang kedua yaitu min alpha ditambah K kali 360. Ya, jadi di sini min alpha ditambah K kali 360 derajat. Selanjutnya adalah rumus persamaan tangen, yaitu ada 2 ya. Yang rumus pertamanya adalah X sama dengan alpha ditambah K kali 180 derajat, di mana agak berbeda dengan persamaan sin dan cos, yaitu K dikali 180 derajat, jadi setengah putaran. Sama halnya dengan persamaan sin, sepertinya kita tidak perlu menggunakan satuan sudut radian karena kita bisa mengubah dari derajat ke radian.
Selanjutnya ini ada contoh, kita harus mencari himpunan penyelesaian atau nilai X dari persamaan sin, di mana sin X sama dengan sin 70 derajat, dan batas nilai X adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Baik, saya tutup dulu ini jawabannya biar kita konsentrasi dengan jawaban yang baru kita akan kerjakan. Baik, saya tulis kembali ya dari soalnya, yaitu sin X sama dengan sin 70 derajat, di mana posisi alfa digantikan dengan 70 derajat. Kita tutup saja jawabannya, kita mulai dari awal lagi cara menjawabnya. Di sini saya tulis ulang soalnya ya. Sin X sama dengan sin 70 derajat. Saya tulis kembali soalnya. Maka rumus pertama dari persamaan sin adalah X, karena variabelnya X ya di soal. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Posisi alfa kita gantikan sesuai dengan soal ya. Jadi X sama dengan 70 derajat. Karena alfanya 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang perlu kalian ketahui, K ini bisa kita ganti dengan nilai bilangan bulat positif, negatif, maupun 0. Dalam hal ini saya coba angka 0 yang pertama. K-nya saya ganti atau saya substitusi dengan bilangan 0. Maka diperoleh nilai X sama dengan 70 derajat. Karena 0 dikali 360 hasilnya 0. Maka sampai di sini selesai. X sama dengan 70 derajat. Ini untuk K sama dengan 0. Nah, untuk K sama dengan 1, kita coba, yaitu X sama dengan 70 derajat ditambah K-nya kita ganti 1 dikali 360. Jadinya X sama dengan 70 ditambah 360. Maka diperoleh X sama dengan 430 derajat. Tetapi nilai X sama dengan 430 derajat tidak bisa kita terima sebagai jawaban dari himpunan penyelesaian persamaan ini. Kenapa? Karena ada batas nilai X yaitu paling besar 360 derajat. Sedangkan Sedangkan 430 derajat tidak berada pada interval syarat 0 sampai 360 derajat. Lalu jika saya memilih K sama dengan min 1, maka X sama dengan 70 derajat ditambah K-nya saya ganti min 1 dikali 360. 70 derajat dikurang 360 derajat. Maka diperoleh nilai X sama dengan min 290 derajat. Lagi-lagi jawaban untuk X sama dengan min 290 derajat tidak bisa kita terima. Karena jauh di bawah 0 derajat. Ya, jauh lebih kecil dari 0 derajat. Jadi untuk rumus yang pertama kita hanya dapat nilai X 70 derajat. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Untuk persamaan sin yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa tutup kurung ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini selanjutnya adalah kita mengganti alfa seperti rumus yang sebelumnya, rumus nomor 1. X sama dengan 180 dikurang 70 ditambah K kali 360 derajat. Maka diperoleh X sama dengan 110 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, seperti rumus yang pertama, kita harus mencoba beberapa K atau mungkin kita sudah bisa menentukan secara pasti K-nya berapa dengan mengira-ngira apakah hasil akhir X-nya bisa masuk ke dalam interval syarat soal. Baik, saya di sini akan memilih K sama dengan 0 sehingga X diperoleh 110 derajat.
ya. Karena K-nya saya ganti 0, maka 0 dikali 360 derajat hasilnya tetap 0. Nah, jika kita menggunakan K sama dengan 1, itu sudah nggak mungkin ya. Karena pasti hasilnya jauh di atas 360 derajat. Begitu juga kalau K-nya kita substitusi dengan min 1, maka nanti hasil X-nya sama dengan 110 ditambah min 360, berarti hasilnya pasti negatif. Sedangkan X terkecil ya sesuai syarat soal yaitu 0 derajat. Jadi dalam hal ini himpunan penyelesaian soal tersebut sin X sama dengan sin 70 derajat adalah 70 derajat dan 110 derajat. Dalam hal ini berarti kita bisa melihat 70 derajat merupakan sudut pada kuadran 1, 110 derajat merupakan sudut pada kuadran 2. Artinya kuadran 1 dan kuadran 2 sin atau sinus bernilai positif. Sesuai dengan permintaan soal, sin 70 derajat ada di kuadran 1 juga positif.